Metode pengembangan sistem informasi dan kompleksitas sistem informasi, pengantar dan keterlibatan dalam fungsi manajemen. Yang pertama, pengambilan keputusan sebagai inti kegiatan manajemen. Yang kedua, informasi akurat dan tepat waktu sebagai kunci pengambilan keputusan logis. Yang ketiga, peran sistem informasi manajemen dalam menyediakan informasi berkualitas. Definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai fungsi utama kepemimpinan. Keputusan logis dan rasional memerlukan pemahaman masalah dan pengetahuan alternatif. Keterkaitan antara informasi berkualitas dan pengambilan keputusan yang baik. Definisi, lingkup, dan tujuan pengembangan sistem informasi dalam organisasi. Definisi pengembangan sistem informasi yang pertama, menyusun sistem baru untuk menggantikan seluruh sistem yang lama atau menyempurnakan sistem yang ada. Yang kedua, proses penerapan teknologi informasi untuk tujuan tertentu atau memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, pecahkan masalah besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil untuk lebih mudah dikelola. Tujuan pengambilan sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama, ketidakberesan. Yang kedua, pertumbuhan organisasi. Ketiga, prinsip pengembangan sistem. Keempat, proses pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi berdasarkan kebutuhan analisis dan desain sistem informasi. Perlunya pengembangan sistem informasi ada 3. Yang pertama, adanya masalah pada sistem yang lama. Kedua, untuk meraih kesempatan. Ketiga, adanya instruksi-instruksi. Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi? Yang pertama, project leader. Kedua, sistem analisis. Ketiga, sistem designer. Keempat, programmer. Kelima, software quality associate. Pendekatan terstruktur, analisis, dan desain sistem informasi. Pendekatan terstruktur dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama, sudut pandang metodologi, capaian yang dituju, bagaimana menunjukkan kebutuhan sistem, bagaimana untuk membangunnya, penggunaan teknologi. Proses pengembangan sistem informasi manajemen dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah analisis sistem, yang kedua perancangan atau desain sistem, yang ketiga implementasi sistem, yang keempat manajemen sistem, dan yang kelima evaluasi sistem. Alternatif pengembangan sistem informasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, metodologi siklus hidup sistem (SDLC). 2. Prototyping. Yang ketiga, Rapid Application Development (RAD). Dan yang keempat, outsourcing. Investigasi sistem. Langkah-langkah pada tahap investigasi sistem dalam proses pembangunan pengembangan SIM. Yang pertama, kenali dulu masalahnya. Yang kedua, definisi masalahnya. Yang ketiga, tentukan tujuan sistemnya apa. Yang keempat, mengidentifikasi batasan sistem. Yang kelima, membuat studi kelayakan. Yang keenam, menyusun proposal penelitian sistem. Yang ketujuh, menyetujui atau menolak survei proyek. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, mekanisme kontrol sebelum memulai survei sistem.